栽在了别人手里。之前为了引我们上钩，看来还是要先把你这库给我吞。倒是跟太虚洞有异曲同工之妙。这算。 Baru, cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Ye Chen yang telah bertemu dengan para penetua kota Dan. Para penetua kota Dan memberitahu kepada Ye Chen bahwasanya suanya telah diculik dari kota mereka, yaitu calon selanjutnya untuk menjadi ketua selanjutnya dari kota Dan. Di sini juga mereka memberikan surat penculikan itu kepada Ye Chen. Para anggota keluarga Dan yakin kalau penculikan ini berdasarkan dari 3 sekte besar di wilayah Dachu, yaitu sekte Heng Yue, sekte Ziyang, ataupun sekte Qingyun. Tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti dari 3 sekte itu siapa orang yang telah menculik suanya. Namun Ye Chen memberitahu kepada mereka kemungkinan 3 sekte tidak akan melakukan hal ini. Sekte Heng Yue berada di bawah dari pengaturannya, tidak akan mungkin menculik suanya. Sekte Qingyun juga berada di bawah pengawasannya Ye Chen, tidak mungkin juga akan menculik suanya. Tetapi untuk sekte Ziyang kemungkinan juga tidak menculik suanya, karena sekte Ziyang juga sekarang hanya sedang berfokus untuk mengejar Ye Chen saja, kemungkinan tidak akan mengganggu kota Dan. Ketua Dan yang mendengar itu bisa paham maksudnya Ye Chen, kemungkinan memang bukan berasal dari 3 sekte besar, tetapi tetap saja suanya tetap diculik dan mereka harus membawa kembali suanya ke kota Dan mereka. Yang di sini sang penculik yang telah menculik suanya meminta barang tembusan berupa harta Wandan yang dimiliki oleh kota Dan. Ye Chen pun meminta izin untuk ikut serta dalam penyelamatan ini. Para anggota ketua Dan menyetujuinya dan setelah itu pun mereka pergi dari sana untuk menyelamatkan suanya dari sang penculik. Suanya pun merasa senang karena Ye Chen datang menyelamatkannya, tetapi Ye Chen memberikan kode kepada suanya untuk tetap tenang. 还用秘术连接着玄女的生死，大家不要轻举妄动。 Di sana juga Ye Chen menggunakan mata immortalnya untuk melihat situasi yang terjadi, yang di sini Ye Chen bisa melihat bahwasannya penculik yang telah menculik suanya adalah tubuh klon dari tubuh asli sang penculik. Tetapi masalahnya tubuh klon ini terhubung dengan suanya. Jika mereka menghancurkan tubuh klon ini, maka kemungkinan suanya juga akan ikut tewas. Jadi mereka tidak bisa bertindak sembarangan. Lalu Ye Chen pun menggunakan 2 tubuh spiritualnya, yang setelah itu ia berbicara kepada sang penculik tersebut. Ye Chen bertemu dengan sang penculik dan mereka berdua saling berbicara. Yang di sini sang penculik menyuruh kepada Ye Chen dan juga lainnya untuk segera memberikan harta warisan dari kota Dan, yaitu buku Wandan. Tetapi Ye Chen meminta kepada sang penculik tersebut untuk pertama-tama memeriksa kondisi dari suanya apakah ia baik-baik saja. Tetapi sang penculik tidak mau, mengatakan kalau dirinya hanya berurusan dengan kota Dan, bukan kau yang merupakan orang asing. Ye Chen pun mengeluarkan sekantung pil yang di dalamnya juga terdapat dari buku Wandan, yaitu warisan dari kota Dan. Sang penculik langsung menyuruh kepada Ye Chen untuk menyerahkan harta warisan Wandan tersebut. Ye Chen menjawab, untuk kau bisa menerima harta warisan Wandan ini, maka aku terlebih dahulu harus memeriksa suanya apakah suanya merupakan orang asli. Malah dikhawatirkan ia ini merupakan tiruan suanya alias suanya palsu. Awalnya sang penculik tidak ingin membiarkan Ye Chen memeriksanya, tetapi karena Ye Chen yang memaksa dengan mengatakan kalau mereka tidak akan memberikan pil Wandan ini sebelum melihat suanya, maka transaksi mereka tidak akan bisa dilakukan. Pada akhirnya sang penculik itu memperbolehkan kepada Ye Chen untuk memeriksa suanya. Ye Chen pun mendekati suanya dan di sini ia sambil berharap kalau tubuh spiritualnya dapat dengan segera menemukan lokasi sebenarnya dari sang penculik ini. Singkatnya, Ye Chen telah memastikan kalau suanya ini merupakan suanya yang asli. Setelah itu Ye Chen langsung melemparkan pil Wandan ke arah dari sang penculik tersebut, yang dengan segera juga Ye Chen menyelamatkan suanya ke dalam gerbang luar angkasa untuk bisa memotong ikatan antara suanya dan juga si penculik ini agar nyawanya suanya tidak ditanggung oleh sang penculik tersebut. 仙人体找到他本体了。
Dan di saat yang bersamaan, para kota dan pun langsung menyerang sang penculik tersebut, membuat sang penculik itu tidak bisa mendapatkan Pilwan dan mereka. Dan untungnya karena Ye Chen yang telah membawa Suanya ke gerbang luar angkasa, membuat Suanya pun tidak bisa diancam lagi oleh sang penculik tersebut. Dan untuk kedua tubuh spiritual Ye Chen sebelumnya, untungnya juga telah menemukan lokasi keberadaan sebenarnya dari tubuh asli penculik ini. Para penetua kota dan pun dengan segera mereka datang ke tempat tubuh spiritualnya Ye Chen untuk membasmi penculik asli. Berpindah kepada Ye Chen dan juga Suanya yang masih berada di gerbang luar angkasa. Di sini Suanya merasa kaget dengan pemandangan yang sangat asing ini. Ye Chen menjelaskan kepada Suanya kalau dunia ini disebut dengan lubang hitam luar angkasa. Suanya yang melihatnya pun merasa kagum dengan dunia ini. Setelah itu Ye Chen meminta izin kepada Suanya untuk memperbolehkan dirinya memeriksa tubuhnya Suanya. Suanya memperbolehkan hal itu, dan di saat Ye Chen melakukan pemeriksaan ini, Ye Chen bisa merasakan kalau detak jantung dari Suanya berdebar kencang. Ye Chen tidak mengetahui alasannya kenapa, tetapi alasan ini sebenarnya karena Suanya jatuh cinta kepada Ye Chen. Setelah menganggap kondisi tubuhnya Suanya yang aman, Ye Chen pun dengan segera mengembalikan Suanya kembali ke dunia nyata. Dan di sana Ye Chen telah melihat pertarungan yang terjadi antara para penetua kota dan juga sang penculik sebelumnya. Ye Chen juga meminta kepada Suanya untuk meminta bantuan kepada para pasukan kota dan. Suanya menerima hal itu, ia akan pergi ke kota dan, sedangkan Ye Chen akan membantu para penetua kota dan untuk menghadapi sang penculik sebelumnya. Dalam pertarungan para penetua kota dan juga tubuh spiritual Ye Chen, mereka masih bertarung melawan sang penculik itu. Tetapi tak disangka dalam pertarungan ini para penetua kota dan juga dua tubuh spiritualnya Ye Chen tidak mampu untuk bersaing melawan sang penculik karena kekuatannya yang sangat kuat. Penetua kota dan juga kaget melihat kemampuan dari penculik ini yang ternyata tidak bisa dibandingkan dengan mereka semua. Sang penculik itu juga meremehkan dengan para penetua kota dan karena sekarang tak disangka kota dan dipimpin oleh orang-orang lemah seperti mereka. Untungnya di saat itu Ye Chen asli telah sampai di tempat mereka dan juga ia cukup kaget melihat kemampuan dari sang penculik yang dapat memukul mundur para penetua kota dan juga dua tubuh spiritualnya. Ye Chen yakin kalau kakek tua ini merupakan orang yang sangat kuat. Lalu Ye Chen pun melakukan pertarungan melawan sang penculik tersebut dengan Ye Chen menggunakan kemampuan naganya, tetapi sang penculik itu bisa menghilang dari serangan Ye Chen dengan ia berubah bentuk menjadi burung. Dan juga Ye Chen menambahkan serangannya, tetapi semua serangan Ye Chen juga dapat dihentikan. Pada akhirnya penetua kota dan pun mengetahui kalau yang ia lawan ini merupakan Ye Chen, orang yang telah dirumorkan menjadi orang yang sangat kuat dalam waktu yang sangat singkat. Ye Chen merasa tersanjung karena ia tak menyangka kehebatannya akan sampai di telinga dari sang penculik ini. Setelah itu pun sang penculik mengeluarkan serangan berupa ia mengeluarkan senjata magisnya, yaitu sebuah tungku darah. Ye Chen juga mengeluarkan tungku daluonya yang diantara mereka berdua saling beradu senjata tungku, yang untungnya tungku daluonya Ye Chen dapat menghancurkan tungku darah dari sang penculik, yang sampai serangan itu dapat menghancurkan topeng dari sang penculik tersebut. Wajah asli dari penculik itu telah dilihat oleh mereka semua yang membuat para penetua kota dan sangat kaget karena ternyata sang penculik ini merupakan penetua leluhur mantan anggota sekte dan mereka, dan juga merupakan saudara dari guru mereka. Tetapi si penculik ini telah berhasil menghabisi guru mereka. Hal ini pun membuat para penetua kota dan sangat marah karena ternyata si pengkhianat dari kota dan mereka masih hidup. Mereka pun ingin balas dendam dengan menyerang si
penculik tersebut. Ye Chen juga yang mendengar itu kaget karena tak menyangka si penculik ini ada hubungannya dengan masa lalu Kota Dan. Lalu Ye Chen bersama dengan para anggota penetua Kota Dan maju mengejar si penculik itu, tetapi si penculik itu langsung mengeluarkan teknik jebakannya yang disebut dengan segel darah demon, membuat mereka semua pun terkurung di dalam segel tersebut. Para penetua Kota Dan juga Ye Chen sadar kalau segel darah demon ini merupakan segel yang dimiliki oleh ras demon, yang ternyata di sini sang penculik ini telah bersekutu dengan ras demon, makanya ia bisa memiliki teknik ini. Dan juga sepengetahuan mereka kalau teknik darah demon ini merupakan teknik pengorbanan yang telah banyak menghabisi pengorbanan jiwa untuk bisa menggunakan teknik ini. Sang penculik itu membenarkan hal tersebut. Ia memberitahu kalau ia telah menghabisi ribuan orang untuk bisa menggunakan segel ini. Para penetua Kota Dan juga lainnya yang telah terperangkap di segel darah demon ini, kekuatan spiritual mereka dan juga energi kehidupan mereka terhisap oleh segel darah demon, membuat mereka dalam waktu yang sangat cepat langsung melemah. Ye Chen sadar kalau sebenarnya si penculik ini bukan berniat untuk mengambil harta warisan dari kota Wandan, melainkan ingin menghabisi para penetua dari Kota Dan agar ia bisa kembali ke Kota Dan menjadi pemimpin baru dari Kota Dan. Sang penculik itu membenarkan hal tersebut dan ia juga memuji Ye Chen karena mampu mengetahui rencana sebenarnya. Bahkan di sini ia segan untuk membunuh Ye Chen karena Ye Chen masih terlalu muda untuk dihabisi, tetapi tidak ada pilihan lain untuk bisa melanjutkan rencananya dengan menghabisi Ye Chen. Ye Chen tidak tinggal diam, ia langsung mencoba keluar dari sana menggunakan teknik luar angkasanya. Seketika membuat Ye Chen menghilang, membuat si penculik itu kaget kemana Ye Chen pergi. Di dalam gerbang luar angkasa, Ye Chen telah membuat rencana untuk bisa menghabisi para pasukan penculik ini, yaitu dengan Ye Chen akan menghabisi para pembuat dari segel di Mendara sebelumnya. Ye Chen pun kembali ke dunia nyata, yang lalu Ye Chen menyerang para pembentuk dari segel di Mendara yang merupakan para pasukan demon. Dengan teknik berpindah tempatnya Ye Chen, yaitu tata ruangnya, ia mampu menghabisi para pembentuk dari segel demon itu, membuat dari segel demon itu bisa dilemahkan dan nyawa dari para penetua Kota Dan bisa diselamatkan. Lalu Ye Chen pun menghadapi sang penculik tersebut, yang di sini juga sang penculik menyadari kalau Ye Chen merupakan hambatan yang sangat merepotkan dan ia harus segera bisa menghabisi Ye Chen. Dengan di sini sang penculik tersebut menggunakan tekniknya untuk memanggil sosok demon raksasa, yang dimana ini merupakan sang raja kuno demon. Ye Chen yang merasakan kekuatan dari sang raja kuno demon ini menyadari kalau sosok ini mirip dengan naga Teisu karena mereka sama-sama berasal dari era kuno.